Halo guys, kembali lagi di My Journal. Tadinya gue punya konten 1 bulan lalu, gue punya namanya Diary Jomblo Tua. Cuman gue gak mau pakai itu kayak doa, gue gak bisa nikah. Jadi pengen gue ganti, jadi kan vlog itu juga jurnal ya. Video logging itu kan artinya kayak journaling gitu kan. Jadi belum tahu namanya apa, entah itu jurnal, video jurnal, main video jurnal atau apa, nanti aja lah dipikirkan. Yang jelas nanti ada di subtitle-nya. Semoga konsisten. Gue akan buat setiap minggu. Ya yang mau lihat nonton ya nonton, silahkan. Yang jelas isinya cuman gue ngomongin siapa gue gitu, tapi ya udahlah. Ngomongin apa yang pengen gue omongin aja seminggu sekali. Yang penting bisa konsisten untuk gue upload, entah itu gue ngobrol masalah buku atau apa, pokoknya yang pengen gue sharingkan ke teman-teman kalian. Nah, minggu ini gue pengen bikin vlog untuk karena gue makan nonton Piala Dunia U17. Jadi ini pasti nggak tahu ini upload duluan apa enggak. U17 besok hari Jumat, dan gue akan bikin vlognya. Dan gue udah beli peralatannya. Sebetulnya ini peralatannya baru. GoPro-nya sih udah ada lama. Cuman ternyata tidak kompatibel. Harus yang GoPro 9, 10, 11 gitulah. Jadi ini tidak kompatibel, baterainya juga beda. Entahlah. Dan terus gue juga pengen men-share informasi tentang Plastic Pay. Nanti gue kasih di deskripsi linknya. Itu sebetulnya ada aplikasinya, jadi kalian punya aplikasi. Kalau di luar negeri itu biasanya macam-macam tuh. Misalnya kita jalan 1000, terus kita dapat poin. Nanti poinnya bisa kita pakai untuk apa. Terus ngumpulin plastik dan sebagainya. Kalau di Belanda untuk kita nukerin botol-botol bir gitu, nanti kita dapat kita tukerin, dapat duit gitu, terus itu bisa dipakai. Nah, Plastic Pay itu mirip-mirip seperti itu. Terus mereka juga kasih kita poin, tapi mesinnya belum banyak. Tapi ada counter-counternya, dan di websitenya itu ada lokasi-lokasinya. Di aplikasinya juga ada lokasi-lokasinya. Nah, di lokasinya ada yang mesin, ada yang enggak. Terus dia kerjasama juga sama BSI. Kalau kerjasama yang kita naruh di tempatnya BSI, kita harus punya rekening BSI-nya. Nanti kita akan dapat poinnya. Tapi kita juga bisa pakai OVO, GoPay, Dana, ini aja, apa gitu, kupon, macam-macam. Kalau misalnya kita nanti di situ ada bank, tempat plastiknya, ada kotaknya gitu. Ada 2 caranya. Ada yang satu itu ditaruh aja di kayak tempat gitu, tapi kita ngisi nomor registrasi kita, atau kita kumpulin terus kita isi user ke suatu tempat, terus habis gitu ditukar di kayak di toko, kayak misalnya di warung gitu, bilang, "Mas, ini saya udah ngumpulin segini gitu, tolong catat." Nanti catat dan kita dapat poin. Itu kalau nggak salah itu 50 rupiah atau 60 rupiah, nggak tahu, lupa. Gue belum melakukannya, cuman itu gue pikir, gue pengen bikin gerakan itu, karena ya walaupun 50 rupiah kalau misalnya dikumpulin terus kan bisa jadi banyak gitu. Bisa 50 rupiah, nggak tahu, satu botol 50 rupiah. Kalau 10 botol berarti 500 rupiah. Kalau 1000 botol berarti 5.000 rupiah. Kalau kita lakukan itu terus, selain bikin kota ini bersih,
juga kita juga dapat duitnya ya 5.000 rupiah. Kalau misalnya dapat 2.000 bisa buat makan. Kalaupun 5.000 juga masih bisa beli tahu bulat, bisa lumayan, bisa beli jajan lah. Karena menurut gua ini sesuatu yang bagus yang harusnya diimplementasi di Indonesia gitu, supaya kita juga sadar akan kebersihan lingkungan. Dan mereka kayaknya recycle barang-barang itu, terus mereka jual produk-produknya. Ini gue sambil buka websitenya. Jadi ada kopi harganya 190.000, terus ada hampers belinya di Tokopedia itu langsung nyambung. Terus ada hampers lebaran, ada double zip pouch harganya 88.000, terus ada backpack harganya 305.000, ada sajadah bumi, ada pouch, ada pencil case organizer maksudnya, terus ada cover and Al-Quran, map pouch A4 tapi itu pre-order. Banyak pokoknya, bisa kalian lihat di Tokopedia di Plastic Paste Shop. Selain itu, gue juga mau berterima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe YouTube gue. Gue thank you banget karena dengan sukarela kalian subscribe ini. Gue punya target sebetulnya, tapi dengan gue juga bisa dapat 500 subscriber di akhir bulan November atau pertengahan bulan Desember. Yang jelas sebelum berganti tahun udah 500 subscriber. Di sisi tinggal setengah jalan lagi, dan di sisi lain gue udah tembus 4.000 jamnya, udah tembus gitu. Kayaknya udah 5.000 jam gitu. Dan gue juga berterima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast gue, podcast Jawa dan Ucok. Karena setiap minggunya yang dengerin itu meningkat dari cuma 7, 16, 23, 26 gitu. Ya gue happy banget. Gue terima kasih banget sudah mau dengerin karya yang bisa gue buat yang saat ini sebisa gue, yang sebaik gue ya saat itu segitu. Semoga kedepannya gue bisa lebih baik lagi, apalagi kalau misalnya udah bisa tembus lebih dari 1.000, bisa dimonetize sehingga uangnya itu bisa dibuat produksi. Kalau misalnya tambah banyak lagi, gue juga bisa hire tim gitu. Karena mengedit, gue bukan orang yang seneng banget ngedit gitu. Gue juga ngedit asal-asalan, gue nggak bisa banget. Cuman sebisa mungkin gue mengedit yang sebisa gue, sebaik mungkin, dan ya sebisa yang gue mungkin kayak gitu. Dan gue bukan orang yang gue belajar sebisa gue ya gitu lah. Belibet, udah malam guys, ini jam 2.45. Ini gue ambil dari tadi sebetulnya pengen ngambil, cuman kerjaan yang lain dulu kerjain, terus masih punya tanggungan bikin video, jadi gue paksain untuk bikin supaya gue nggak menunda-nunda ini. Terus di kolom komentar ada yang dengerin tentang di senior gue yang lain, seniornya Anbia itu juga ada yang dengerin tentang gue di Komcat. Kalau lu pengen, namanya siapa ya, pengen dengerin punya part 2-nya, kasih apa yang pengen ditanyain, nanti gue bisa jawab sesuai dengan pertanyaannya. Karena gue udah bikinnya udah lama banget itu program iseng-isengan, bikin karena iseng-isengan gitu. Dan gue juga terima kasih 14 orang yang nonton Diare Jota. Semoga ini namanya yang Diare Jota gue ganti jadi jurnalnya Andia gitu. Yang kepikiran cuman itu. Nanti nggak tahu
mungkin bisa ganti nama atau enggak, atau Jeb beneran dia Permadi atau apa gitu ya, nggak tahu lah. Yang jelas namanya nanti sesuai dengan yang ada di situ. Terus di kolom komentarnya itu Rifki dia 5954. Kebetulan gue suka gigi dari gue cukup terlambat ya. Gigi kan tahun 90-an, pertengahan 90-an, 94 kalau nggak salah. Gue baru mulai dengar gigi itu 2002 karena om gue itu dulu road manajernya gigi. Gue terinfluence karena waktu SM gue udah dengerin gigi sih sebetulnya waktu gue di Surabaya, tapi nggak intuit banget. Gue baru intuit banget ketika setelah pindah ke Jakarta. Di Surabaya lebih random aja, dan gue waktu itu masih suka Sherina, masih dengerin Sherina, terus Tasya, tahu meskipun gue SMP waktu itu ya. Terus Iwan Fals tuh, tapi begitu Jakarta gue jadi dengerin gigi banget sampai terus gitu sampai gue kuliah. Setelah gue kuliah karena kuliahnya cukup padat, jadi gue kadang nggak sering datang ke konser-konser yang ada gitu, walaupun sudah banyak yang masih didatengin. Dan di si Rifki nanya tentang konten about konser. Gue nggak tahu banyak tentang konser yang karena gue ngerekam karena sebetulnya buat ini aja, ngisi ketika gue nonton itu kan biasanya ini gue pengen nonton lagi gitu. Cuman kan kalau misalnya diinget-inget aja sayang ya, beda rasanya. Jadi akhirnya gue rekam, gue upload supaya gue ketika gue pengen nonton lagi, gue nonton lagi di situ gitu. Karena kan nggak semua orang nonton di konser yang gue nonton gitu, dan upload dengan tempat yang sama. Akhirnya ya udahlah, gue upload konser-konser yang gue tonton itu di YouTube gue. Itu terima kasih banget. Terus siapa ya tadi udah ya, yang Komcat itu juga udah kayaknya gue jawab. Pokoknya kalau misalnya mau ada pertanyaan, tanya aja, nanti gue bikinin part 2 nya entah itu melalui jurnal ini atau versi siniarnya. Pokoknya antara dua itu yang gue buat. Terus gue juga cukup amazed sama ini di Google Analytics gue itu setelah Indonesia yang kedua itu India. Walaupun cuma 1,8% ya, tapi itu meaningful buat gue karena gue nggak yakin banyak orang Indonesia yang ada di India, dan India huge. Kayaknya sangat jarang orang untuk pergi ke India gitu untuk menjadi expat di sana. Kalau ke Eropa mungkin banyak, ke Amerika mungkin banyak, Malaysia mungkin banyak gitu. Karena Malaysia, Singapura, US itu 5 besar 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 besarnya itu. Mungkin masih banyak orang Indonesia kecuali India. Itu gue miss banget. So I don't know if someone watch my YouTube. So kan mereka nggak bisa bahasa Indonesia ya, mereka nggak tahu bahasa Indonesia. So I have to speak English gitu. But my English is not very good now because I rarely using my English because I'm not working anymore. I'm not going to working from office because I am entrepreneur. I have a business, so nggak banyak. Doesn't lot of client using my English, using the English language gitu. Karena usaha gue juga karena usahanya usaha UMKM gitu.
Jadi kalau beneran emang ada penonton yang pakai bahasa Inggris, komen. So if there is Indian watch my YouTube, please comment. So I will notice if I notice you that a lot of you watch my video. So sometimes I will using English to speak in the video. So I maybe mixing in Indonesia and English. Seperti itulah. So, dan yang di Malaysia, Singapura atau United States juga nggak tahu itu. Tapi kemungkinan orang Indonesia yang ada di sana terus nonton, karena ini kebanyakan itu mungkin karena gue baru uploadnya itu musik-musik, terus nonton itu karena musik-musik, pengen dengerin musik-musik Indonesia, mungkin juga gitu. Jadi bisa spread. Tapi kalau orang asing nonton YouTube gue, so if you are origin from Malaysia, Singapore or US, watching my YouTube, so please send a comment below. And if a lot of you watching my YouTube channel, I will using my English to speak, to have a conversation. But apology me if my English is not good, because I rarely using English. Itu aja. Dan untuk kotanya juga di Indonesianya cukup beragam dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur gitu. Sekian kayaknya gitu aja. I hope semoga minggu depan ada lagi, jadi nggak nunggu waktu lama lagi untuk 1 bulan kayak sebelumnya. Dan isinya nggak tahu, mungkin gue ngomongin apa yang jadi kegelisahan gue apa, atau hari ini gue pengen ngomongin apa, nggak tahu. Itu aja. Oke, sampai ketemu di my weekly journal di Anbe Channel. Bye bye. Kalau misalnya gue kesana kesini sebetulnya kameranya ada di sini, gue kadang lihat reviewnya di sini. Jadi I'm sorry. Oke, bye bye.